Hey, kenalin. Nama gue Sinta. Umur gue sekarang 21 tahun. Di sini gue mau ajak kalian menyelami cerita masa lalu gue sampai sekarang. Kisah ini dimulai ketika gue pindah ke rumah baru waktu kelas 5 SD. Bagi gue secara pribadi, yang namanya meninggalkan kenyamanan yang sudah melekat dengan segala kenangannya itu sulit. Tapi gak apa-apa deh, mungkin ada hal baru yang akan menyambut. Dalam benak ingatan gue, rumah baru yang gue tempatin tuh bisa dibilang gak terlalu besar, tapi juga gak kekecilan. Ya, sedang lah. Bangunannya terdiri 3 lantai. Lantai paling atas dipakai buat jemur pakaian sambil main layangan. Lantai kedua, cuma ada kamar pembantu. Sebut aja namanya Mbak Laras. Terus di lantai bawah, ya seperti layaknya rumah pada umumnya lah. BTW, sebelah kiri rumah gue tuh tanah kosong ya guys. Persis banget di sebelah kamar gue. Nah, selama masih awal pindahan rumah, gue tidur di kamar sendirian. Soalnya kakak gue lagi ngerantau. Sampai suatu malam, tepatnya pas maghrib-maghrib, pintu kamar gue diketuk dari luar. Ternyata itu Mbak Laras. Mukanya pucat gitu kayak lagi sakit. Badannya agak gemeteran. Terus dia duduk di kasur gue sambil ngomong, "Non Sinta, Mbak Laras boleh kan numpang tidur bareng di sini?" Dan gue pun mengiyakan permintaannya. Soalnya kasur gue tingkat, atas bawah. Jadi boleh-boleh aja. Gue pergi pipis ke kamar mandi. Samar-samar, gue dengar suara ngorok. Gue kira palingan bokap gue. Pas gue mau balik ke kamar, kan gue lewatin depan TV tuh. Ternyata bokap gue masih melek sambil nonton bola. Nah, siapa dong yang ngorok? Sambil jalan santuy, gue ngebatin dalam hati. Apa jangan-jangan Mbak Laras yang ngorok? Pas gue balik ke kamar, ternyata itu bukan suara Mbak Laras. Terus, suara siapa dong? Asli, bikin merinding. Jir, kalau bukan Mbak Laras yang ngorok, terus siapa dong? Ini gue gak salah denger kan ya? Untuk memastikannya, gue memberanikan diri nanya ke Mbak Laras yang masih nelungkup di dalam selimut. Mbak Laras? Dia gak merespon apapun. Tapi gue masih penasaran. Jadi gue tanya Mbak Laras sekali lagi. Mbak denger gak sih suara ngorok itu? Dan dari dalam selimut, dia ngangguk mengiyakan. Dan suara ngoroknya mendadak kenceng kayak teriakan. Mampus, ini gak beres nih. Gue lari dari kamar dan ninggalin Mbak Laras. Kebetulan ada nyokap, terus gue tarik dan gue paksa buat ke kamar. Di situ, gue suruh nyokap gue buat pasang telinganya buat denger suara aneh ini. Tapi anehnya, jadi hening, sunyi, senyap. Nyokap gue bilang gini ke gue, "Mama gak denger apa-apa kok. Kamu salah denger kali." Alamak, masa iya sih gue dari tadi ngehalu dengar suara ngorok kenceng? Akhirnya nyokap nyuruh gue cepet-cepet tidur dan dia ninggalin kamar gue. Gue berusaha banget buat tidur cepet, tapi gak bisa. Gak bisa dengan suara ngorok yang ngirumin gini. Gue berusaha ngajak ngobrol Mbak Laras, tapi berasa dikacangin. Dia gak respon perkataan gue, dan mendadak suara ngorok itu kedengeran lagi. Kenceng-kencengnya. Gue langsung lari keluar ninggalin Mbak Laras. Gue sampai ngos-ngosan depan bokap. Terus bokap mendadak beranjak dari sofa dan berusaha nenangin diri gue. Gue coba sampein apa yang gue denger dan gue tahu. Gue gandeng tangan bokap gue erat-erat. Tapi gue sadar suara ngorok itu samar-samar mulai menghilang. Dan bener aja dong, pas bokap gue masuk, gak ada suara sama sekali. Gue nangis dan meluk bokap gue. Bokap berpesan untuk cepat istirahat dan jangan lupa berdoa. Malam berikutnya, habis kelar ngerjain PR, gue sempetin buat baca komik Doraemon sampai ngantuk di kasur bawah. Lumayan nih, buat ngademin otak yang panas mikirin PR tadi. Nah, pas gue lagi baca komik, kamar mandi di sebelah itu berisik banget. Biar biur. Kayak gak ada akhlak, padahal udah malam. Awalnya gue mikir, palingan Mbak Laras mungkinnya terlalu semangat sampai malam. Tapi mendadak gue buang jauh-jauh dugaan gue itu. Kalian tahu kenapa? Gue dengar suara sesuatu yang bikin telinga gue sakit. Nyet! Suara nyaring gesekan di tembok depan kamar gue. Persis banget kayak suara cakar Wolverine digasekin ke tembok. Dan itu berkali-kali. Sampai suara itu tepat di depan pintu kamar gue, jir. Gue yang ketakutan langsung nutup muka gue pakai komik sampai ketiduran. Beberapa hari kemudian, semuanya kembali normal.
Udah nggak ada kejadian dan suara aneh-aneh lagi. Lega. Malam hari itu gue lagi foto-foto alay pakai kamera belakang. Ya maklum lah, zaman segitu belum ada kamera depan. Langsung deh gue buka galeri karena penasaran sama hasilnya. Dan gue langsung lempar jauh tuh HP. Gue kaget bukan main. Bukan karena muka gue burik, bukan. Tapi ada yang aneh. Gue coba ambil lagi tuh HP. Gue zoom tuh foto dan jir, ada Mbak Kunti dong nyengir natap gue di deket rak buku. Gue auto lari keluar kamar. Padahal bokap gue lagi nonton TV di depan kamar. Dan anehnya, gak tau kenapa gue refleks hapus tuh foto ketimbang cerita ke bokap gue. Asli, mukanya kebayang banget. Rambutnya panjang berantakan. Matanya natap gue. Ih. 2 minggu setelah kejadian itu, gue jadi rajin sholat sama ngaji. Ya lumayan lah, meskipun baru baca ikro doang. Sebenarnya gue udah cerita ke bokap sama nyokap, tapi mereka tipikal yang skeptis akan hal-hal mistis. Cuma gue dan Mbak Laras yang paling paham akan situasi ini. Pernah waktu gue lagi mandi, mata gue kan pedes tuh, kena sampo. Samar-samar, gue lihat bayangan muka gede dong. Fix, kayak butuh ijo yang gue tahu di cerita Timun Mas. Pengen lari, tapi mana sempet andukan. Malu dong. Gue sambil komat-kamit merem, terus berusaha ngintip dan syukurnya udah gak ada tuh setan. Heran deh, hidup gue di rumah ini kayak gak dikasih nafas buat tenang tanpa gangguan setan yang terkutuk ini. Setelah kejadian itu, gue tiap mandi minta dijagain sama Mbak Laras. Dia nunggu di depan pintu. Karena gue rada parno, jadi pintunya gue buka dikit biar aman kalau ada apa-apa. Wajar ya, namanya juga anak SD. Kejadian horor ini berjalan terus-menerus. Kadang gue udah terbiasa, tapi di lain sisi gue masih takut. Gue masih inget banget tuh, Mbak Laras curhat gak betah kerja di sini. Katanya dia capek digangguin mulu. Gue sih kasihan, tapi mau gimana lagi? Sambil masang muka sedih, Mbak Laras cerita. Beberapa hari yang lalu dia ketindihan gitu. Dia ngerasa dirinya sadar, tapi gak punya kendali penuh atas badannya. Singkat cerita, kehidupan gue di rumah ini mulai normal. Semenjak gue masuk SMA lebih tepatnya. Dan gue punya adik yang masih kecil. Yang paling kecil sekitar 2 tahunan saat itu. Mbak Laras udah gak kerja lagi di rumah ini. Katanya dia mau bantu usaha keluarga di kampung. Tapi menurut gue itu sih alasan aja. Soalnya dia emang udah gak betah tinggal di rumah ini. Terus sekarang gantinya namanya Mbak Sekar. Adik gue yang paling kecil nempel banget sama Mbak Sekar. Soalnya untuk urusan apa-apa, Mbak Sekar siap sedia. Suatu malam, pas banget gue lagi kelar sholat maghrib, gue dengar teriakan adik gue yang masih kecil sambil nangis-nangis. Mbak, buka mbak, ada yang ngeliatin aku. Ih. Beberapa saat gue sempet mikir, loh, bukannya si Ical sama Mbak Sekar ya tadi? Karena ngerasa gak beres, sontak gue langsung lari keluar. Ternyata suaranya ada dari lantai 2. Gak pakai lama gue naik tuh ke lantai 2. Gue lihat ada gue nangis ngedegem ketakutan di depan pintu. Sumpah, gue saat itu agak sebel ke Mbak Sekar. Ada gue tuh masih balita, jadi kalau rewel tuh berisik. Bahkan dari bawah aja udah bisa denger kok. Pas pintu kebuka, Mbak Sekar masih pakai mukena dan gue sebagai kakak langsung nyerocos. Mbak Sekar gimana sih? Ini kok Ical tinggalin didiemin aja di depan pintu? Bukain bentar kan bisa mbak? Mbak Sekar menunduk bersalah sambil ngomong, maaf Neng Sinta, tadi saya pikir deh Ical udah tidur di kamar bawah. Terus saya sholat maghrib dulu deh mbak. Asli, alasan yang gak masuk akal. Tapi gue berusaha tenang. Tapi setelah dipikir-pikir semuanya jadi masuk akal. Gue sadar di rumah gue itu gak cuma ada keluarga gue doang, tapi ada yang lain. Setelah sekian lama hidup tenang, mereka mulai usil lagi. Gue coba tanya ke adik gue, Cal, kamu tadi ngeliat apa? Dengan polosnya, dia bilang, ada sosok hitam gede di depan tangga. Terus tuh sesosok bayangan hitamnya naik tangga ke lantai 3. Dan asal kalian tahu, tuh tangga ada di depan kamar Mbak Sekar. Refleks, gue nangis sambil meluk adik gue. Dan Mbak Sekar mengantar kami ke lantai bawah. Kasian, masih kecil dikasih lihat gituan. Dan hal aneh pun terjadi. Keesokan harinya, adik gue gak mau masuk kamar mandi. Katanya serem, ada makhluk gede di dalam kamar mandi. Nah,
kan? Jangan-jangan ini yang dulu ngintipin gue waktu masih kelas 5 SD. Saking keselnya, gue akhirnya buka pintu kamar mandi sambil ngoceh gak jelas. Woi nyet, lu kalau mau ganggu gue aja sini, jangan adik gue. Dan gue berusaha ngelakuin hal yang sama di lantai atas juga. Mbak Sekar cuma ngeliatin gue kayak orang gila. Jujur, gue pun aslinya takut. Tapi ya udahlah, cukup gue aja. Jangan sampai adik gue trauma kayak gue juga. Setelah sekian lama nggak diganggu, baru-baru ini suasana mencekam itu balik lagi. Kebetulan Mbak Sekar udah nggak kerja lagi di sini. Jadi kamar pembantu di atas kosong dan dijadiin gudang. Kebayangkan gimana suasananya. Nah, pas tengah malam, gue lapar. Ya udah, gue masak mie dan milih makan di kamar aja sekalian YouTubean. Gue denger kursi kegeser-geser dong. Srok, srok. Asli, ngeri. Tapi gue milih cuek. Malam berikutnya, pas gue lagi asik teleponan sama Ayang Embeb menghalukan masa depan dan menentukan nama anak nantinya, ada suara aneh nimbrung. Gue kira awalnya masalah sinyal. Tapi makin lama, makin jelas kayak nyanyi-nyanyi gitu. Mana pacar gue nanya pula saat itu juga. Yang, kok kamu malah nyanyi sih? What? Gue nggak nyanyi, Jir. Seketika gue nengok ke belakang. Dan... Jangan lupa subscribe ya.